Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelina di Bincang Jadi Kamu. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ya kawan. Di sini saya ditemani oleh seorang wanita. Siapa ya kira-kira? Mari kita sambut Bu Nini. Halo, Halo Ibu, gimana kabarnya Ibu? Sehat? alhamdulillah baik. Kegiatan Ibu saat ini apa ya? Biasa kegiatan ibu adalah dari dulu sejak remaja nih, Sejak remaja Bu. sejak seusia Amel keluar SMA, tidak lepas dari mendidik mengasuh generasi kecil, generasi anak-anak ya tidak lepas sampai sekarang. Itu adalah profesi yang terus digeluti sampai saat ini dan cukup menyenangkan. Wow. Jadi Ibu ini tipe tipe seorang yang pecinta anak-anak ya, Bu? Mungkin seperti itu. Soalnya dari dulu kira-kira udah berapa tahun nih, Bu? Wah, kayaknya udah puluhan tahun tuh. Wah, kawan, ini sangat patut untuk diapresiasi ya. Karena pengalamannya yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, Bu. Ya, insya Allah. Itu istiqomah ya, Bu, berarti Ya, ya. mudah-mudahan Alhamdulillah. selama eh, nyawa ada di dalam badan akan selalu memperhatikan anak-anak. Anak-anak. Iya, Berarti Ibu termasuk seorang yang ingin mencerdaskan generasi anak bangsa ya, Bu ya? Menjadi seorang tenaga kependidikan anak usia dini. iya, mungkin ibu di situ Iya, ranahnya di ranahnya. anak usia dini. Iya. Nah, Bu, kalau boleh saya tahu, kenapa sih Ibu tertarik di dunia mendidik anak usia dini? Mungkin ini adalah sebetulnya bukan cita-cita ya, tapi hanya mengikuti alur bahwa ibu dulu dari usia apa ya, SMP kalau nggak salah, udah mulai berkiprah mendidik anak-anak di wilayah ibu sendiri gitu ya, di pengajian anak-anak. Kesininya ibu melamar ke lembaga formal mengajar TK, dan ibu di situ merasa nyaman saja melihat anak-anak, kelucuannya, kepolosannya yang begitu natural ya. Iya. Namanya anak usia dini kan nggak dibuat-buat, natural, cukup menghibur, dan banyak ilmu pengalaman yang ibu dapat dari selama ini mengajar anak-anak usia dini. Sampai sebetulnya ibu kalau kuliah itu jurusan tarbiyah ya, Tarbiyah ya. SPDI gitu. Iya. Terus waktu PPL kan di SMP negeri gitu ya. Ibu bandingkan dulu waktu praktek di SMP, aduh jauh banget tuh Iya. sama mendidik Anak usia anak dini. usia dini ya. Wah, ini powernya buat anak-anak SMP itu ibu harus punya lebih, ekstra lebih gitu dalam mengarahkan anak-anak SMP itu gitu. Coba kalau di usia dini kan anak-anak masih kita bisa mengatasinya dengan Iya. eh, masih menurut lah gitu ya. Iya. Jadi selama itu ibu praktek PPL itu ibu berpikir, kayaknya kurang tertarik tuh. Maka teman ibu juga ada yang nanya, Bu, kalau sudah keluar S1, ibu mau ngajar di SMP? Kayaknya ibu udah nyaman di anak-anak usia dini gitu ya. Iya. Karena dari dulu lah Dari sebelum dulu. kuliah juga ya, Iya. ibu udah terjun di anak usia dini. Jadi diajak sama teman-teman mengajar di SMP, ibu menolak harus. Iya. Mungkin ibu udah nyamannya di anak Anak usia usia dini dini. gitu. Jadi awal mulanya Ibu itu mengabdi dulu gitu, pengabdian ke Pengabdian dulu masyarakat. ke masyarakat Iya. awalnya kan. Tidak cita-cita walaupun, tapi kan walaupun sudah masuk ranah kuliah dan itu harusnya kan disesuaikan jurusan ya. Iya. Kalau sudah jadi sarjana Sarjana. itu. Tapi kan ibu udah dari dulu Iya. mengabdinya di Di anak anak usia usia dini. dini. Wow, patut diapresiasi sekali ya kawan. Karena pengalamannya yang tidak mudah ya, tidak mudah untuk mendidik anak usia dini itu ya. Dan patut juga diapresiasi untuk para tenaga guru yang mendidik anak usia dini itu ya.
Karena pendidikan anak usia dini itu merupakan pendidikan pertama bagi para anak usia dini ya, kawan. Nah, Bu, sekarang kita mulai masuk ke diskusi tipisnya ya, Bu. Bagaimana sih perspektif Ibu terhadap perempuan? Perempuan itu, menurut Ibu, pandangan Ibu itu seperti apa gitu? Wow, perempuan ya. Ya, Perempuan adalah manusia yang luar biasa. luar biasa ya, Bu. Iya, betul. Kan ada ibu, Ibu ya. ibu pertiwi, ibu negara. Kita sebagai wanita, tugas yang sangat mulia. Walaupun kita sebagai wanita itu ada kodratnya ya, Iya, tidak bisa betul. lepas dari Dari kodrat kodratnya. seorang wanita, yaitu kalau sudah menikah, eh, jadi harus melayani suami, mengurus anak, mengurus suami, dan tak lepas dari kodrat-kodrat yang lainnya, hamil, ya, menyusui, mengasuh. Tapi di samping itu, kita walaupun wanita, tidak cukup hanya sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya, itu adalah pandangan ibu loh. Nggak tahu Oke. pandangan yang lain ya. Iya, Bu. Menurut ibu kalau hanya ibu rumah tangga, yakinlah semua wanita Mampu. mampu. Iya, Bu. Tapi kalau ada nilai di lain itu, contohnya bisa berkiprah di masyarakat. Kalau ada waktu, sisihkanlah untuk peduli terhadap masyarakat. Contohnya masuk kepada lingkungan PKK, atau seperti ibu ini ya, mengajar usia Mengajar. dini, atau di bidang kesehatan, di bidang kebudayaan, banyaklah di bidang lain dan sebagainya ya. Jadi di samping kita sebagai ibu rumah tangga, tanggung jawab kita adalah di rumah tangga, di rumah kita sendiri, tapi kita juga harus ada kepedulian terhadap masyarakat Masyarakat. sekitar. Mungkin itu ya menurut ibu. Menurut Ibu. Iya. Lebih baik lagi kan perempuan juga tidak terbelenggu dengan hanya pendidikan dibatasi gitu ya. Perempuan juga harus punya cita-cita setinggi laki-laki, setinggi-tingginya ya, bukan tinggi laki-laki. Misalkan laki-laki pendidikannya setinggi langit sampai ke S1, S2, S3, doktor, profesor, perempuan juga sama, bisa gitu ya. Iya. Jangan sampai tertinggal. Iya. Nah, di situ adalah tugas perempuan untuk mengimbangi bagaimana semua kewajiban itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Untuk saya pribadi setuju ya, Bu. Karena di balik itu seorang perempuan harus punya nilai plus-plusnya ya, Bu. Ya, Ya, nilai plus-plusnya mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Karena ya kata Ibu tadi, kalau untuk urusan rumah tangga pasti semua perempuan juga bisa ya. Bisa. Nah, Bu, sekarang kita berbicara tentang emosi ya, Bu, tentang perasaan kita. Menurut Ibu nih, kira-kira Ibu itu seperti apa sih? Sifat dan karakter Ibu yang menonjol itu seperti apa sih menurut Ibu ya? biasanya untuk karakter itu ya bukan ibu yang menilai biasanya ya. Iya, Biasanya kan biasanya orang Ame lain. juga kan gitu ya, Bu Iya. ya. Oh, Ame nih dinilai sama orang lain sifatnya begini-begini gitu. Kadang kita tidak sadarkan diri, tapi kalau menurut ibu ya, biasanya ibu itu dalam konteks ya melihat sesuatu yang kurang pas, ibu suka langsung menilai dengan tegas bahwa itu adalah, apalagi kan ibu perspektif dalam keseharian ibu mendidik anak-anak ya. Kalau ada anak-anak tidak sesuai dengan aturan, apalagi tentang akhlak, ibu selalu ingin memberi pengarahan dengan tegas bahwa ini salah, ini benar, harus bagaimana, dan aturannya seperti apa. Jadi ibu itu tidak, jadi gini ya, kalau melihat kekurangan itu ibu bukan orangnya pasif, ibu mah ingin selalu mengarahkan, ini baiknya anak itu seperti apa.
Kalau untuk emosi, insya Allah untuk emosi tidak kalau jujur aja ya, kalau terhadap keluarga mungkin ya, emosi kadang langsung meledak gitu ya, Iya. tapi di samping itu kita harus, eee, mengerem kembali. Tapi kalau untuk ranahnya menghadapi anak-anak, anak didik ibu, ibu pasti emosi itu harus selalu stabil Stabil, gitu ya, karena tugas kita adalah mendidik, mendidik. mengasuh, mengarahkan mana yang baik dan mana yang. Iya. Jadi Ibu udah tahu ya memposisikan emosi itu, Nah, harus harus seperti itu. itu. Iya, Iya. emang. Kita kan ranahnya Iya, hidup ini kan, eee, tem tugas kita kan di rumah tangga, iya, tapi kita menghadapi lingkungan rumah tangga dan lingkungan, masyarakat masyarakat itu beda itu lagi, ya, lain lagi. beda lagi ya, Bu. Iya. Oke, Ibu, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bu. Ini selalu pertanyaan yang selalu ada ya di bincang kamu. Apa sih ambisi Ibu nih ke depannya atau bisa dikatakan cita-cita ya, cita-cita Ibu ke depannya yang mungkin tak luput dengan perkataan orang ya. Kadang memposisikan cita-cita itu hanya untuk anak muda, tapi kan cita-cita itu sebenarnya tidak dibatasi oleh usia, Bu. Nah, apa cita-cita Ibu untuk ke depannya? Sebetulnya kan cita-cita ibu ya tidak lepas dari, mendidik generasi manusia, apalagi anak-anak gitu ya. Selama ini kan ibu mendidik hanya di ranah anak usia dini loh, sama anak, apa ya, diniah gitu. Sebetulnya cita-cita ibu itu tinggi loh, Mel, Tinggi, ya. ya. Ibu ingin, punya lembaga lebih tinggi lagi seperti pondok pesantren, yayasan yang lebih besar, Ya, Bu. walaupun ilmu ibu terbatas, tapi mudah-mudahan ibu dibantu putra-putri ibu, mudah-mudahan terlaksana gitu Amin. ya. Eee, supaya ilmu yang didapatkan oleh putra-putri ibu itu bermanfaat bagi masyarakat Masyarakat. luas. Iya. Terus anak didik ibu juga lihatnya seneng kalau seandainya anak didik ibu itu juga ilmunya bermanfaat lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Terutama kan manusia itu prestasi yang terbagus, terbaik sama buat Ame juga ya. Manusia itu adalah titik akhirnya itu harus mampu hidup mandiri. Lepas loh Mel dari minta kepada orang tua. Mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Itu adalah sebetulnya eh, akhir dari kesuksesan seorang Kesuksesan. anak. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Wow, luar biasa ya cita-cita Ibu, kawan. Mari kita doakan semoga cita-cita Ibu terkabul dan Ibu semoga istiqomah dan dicintai oleh masyarakat dalam berkiprah di masyarakat. Amin ya Bu, Amin amin. ya robbal Ya alamin. Rabbal Alamin. Nah Bu, sesi terakhirnya nih Bu. Sebelum kita tutup, dibincang jadi kamu ini kita akhiri dengan games. Ibu jawab yang cepat ya Bu. Siap. Ya. Pantai atau gunung? Pantai. Mobil apa motor? Mobil dong. Mie goreng apa mie rebus? Goreng. Sayuran kuah atau sayuran oseng? Kuah. Taman atau kolam renang? Kolam renang. Ibu suka renang. Ibu suka renang. Iya. Ya. Wow, luar biasa ya kawan. Oke Ibu, terima kasih ya telah menyempatkan datang ke studio ini, ke Iya. studio Bincang Jadi Kamu. Dan terima kasih juga telah berbagi pengalaman Ibu. Semoga pengalaman yang Ibu telah bagikan di sini semoga menjadi inspirasi bagi kita semua ya kawan. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya kawan untuk subscribe, komen, like, dan share ya. Sampai jumpa kembali di Bincang Jadi Kamu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.